teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video penjelasan kali ini. Sekarang kita sudah masuk ke part terakhir, yaitu UAS. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang penting banget untuk kita pahami bersama. Yang akan dibahas yaitu 5 pendekatan utama. Yang pertama, fenomenologi, etnomenologi, etnografi, hermeneutika, dan neotografi. Yuk simak penjelasannya. Penjelasan pertama yaitu fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang memiliki akar filosofis yang kuat. Pendekatan ini dikembangkan untuk memahami pengalaman subjektif manusia, yaitu bagaimana seseorang merasakan dan memberikan makna terhadap pengalamannya sendiri di dunia nyata. Dalam fenomenologi, yang menjadi pusat perhatian bukanlah fenomenologi itu sendiri secara objektif, melainkan bagaimana fenomena itu dihayati dan dipersepsi oleh subjek. Pendekatan ini sangat cocok digunakan apabila penelitian ingin menggali makna terdalam dari sebuah pengalaman yang dirasakan oleh individu atau sekelompok orang, seperti pengalaman duka, bahagia, trauma, ketakutan, cinta, sakit, dan sebagainya. Sejarah dan tokoh utama fenomenologi pertama kali diperkenalkan oleh Edmund Husserl, seorang filsuf Jerman pada awal abad ke-20. Husserl mengembangkan fenomenologi sebagai sebuah metode filosofis yang berusaha untuk kembali ke kesadaran murni dan mengembangkan pengalaman sebagaimana adanya tanpa persangka. Setelah Husserl, pendekatan ini dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh seperti Martin Heidegger yang memperluas fenomenologi ke ranah eksistensial, menyatakan bahwa manusia tidak hanya sadar tapi juga ada di dunia dengan makna eksistensial yang dalam. Moritz Melanchthon, ia menekankan pentingnya tubuh dalam pengalaman sadar manusia. Dan Jean-Paul Sartre, yaitu mengaitkan fenomenologi dengan eksistensialisme dan kebebasan individu. Tujuan penelitian fenomenologi. Tujuan penelitian fenomenologi, tujuan utama dari fenomenologi dalam untuk 1. Menggali makna dari pengalaman hidup seseorang. 2. Yaitu menjadikan deskripsi yang mendalam tentang bagaimana sebuah fenomenologi dirasakan dari sudut pandang orang pertama. Yang ketiga yaitu menghindari asumsi atau interpretasi dari luar atau objek, sehingga pengalaman yang diteliti benar-benar murni dari pelaku pengalaman. Fenomenologi berusaha menjawab pertanyaan seperti apa yang dirasakan seseorang saat mengalami suatu hal, bagaimana mereka memberi makna terhadap pengalaman tersebut, jika apa yang menjadi inti dari pengalaman ini. Proses dan langkah-langkah fenomenologi. Dalam proses dan langkah-langkah fenomenologi, dalam praktiknya pendekatan fenomenologi dilakukan melalui beberapa tahap utama, yaitu 1. Approach, yaitu pengesampingan atau perangkapan. Itu penelitian harus menangkalkan segala asumsi, teori, dan pengalaman pribadi. Tujuan adalah agar penelitian tidak mencampurkan interpretasi pribadinya ke dalam pemahaman pengalaman atau responden. Yang kedua yaitu intuisi, yaitu penelitian dengan penuh perhatian mendengarkan narasi dari partisipan, mencoba menangkap keseluruhan pengalaman secara utuh. Yang ketiga itu deskripsi fenomenologis. Penelitian mengembangkan pengalaman tersebut secara terperinci dan sistematis, fokus pada
apa yang dikatakan, dirasakan, dan dimaknai oleh informan. Yang keempat yaitu reduksi fenomenologis. Dari data deskriptif tersebut, penelitian mengidentifikasi makna esensial yang membentuk inti dari pengalaman tersebut. Yang kelima yaitu sintesis makna. Penelitian menghubungkan pengalaman-pengalaman individual menjadi pemahaman yang lebih umum atau universal mengenai fenomena yang detail. Teknik atau mengenai fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data, teknik yang umum digunakan dalam fenomenologi adalah wawancara mendalam untuk menggali pengalaman subjek secara detail. Observasi partisipatif bila perlu untuk memahami konteks sosial dan emosional dari pengalaman catatan harian atau narasi pribadi. Bisa digunakan untuk melihat refleksi pengalaman seseorang. Wawancara dalam fenomenologi biasanya semi struktur karena penelitian ingin memberikan ruang bebas bagi partisipasi untuk menceritakan pengalaman mereka tanpa dibatasi oleh format pertanyaannya, yaitu terlalu kuat. Kelebihan fenomenologi: mampu menggali makna yang mendalam dan autentik dari pengalaman manusia, menghargai subjektivitas sebagai sumber pengetahuan yang sah, cocok untuk memahami isu-isu kompleks dan emosional seperti pengalaman trauma, spiritualitas, penderitaan, cinta dan lain-lain. Menawarkan hasil penelitian yang kaya akan narasi dan emosi. Kelemahan fenomenologi: waktu pengumpulan data relatif lama dan melelahkan karena harus mendalami tiap individu secara rinci. Tentang terhadap bias penelitian, terutama bila objek tidak diterapkan secara ketat, tidak cocok untuk studi dengan populasi besar atau untuk mencari hubungan sebab akibat. Contohnya, itu contoh kasus fenomenologi. Itu seorang penelitian ingin memahami bagaimana rasanya menjadi seorang perawat di ruang isolasi saat pandemi COVID-19. Maka dia akan mewawancarai beberapa perawat tentang perasaan mereka saat pertama kali masuk ruang isolasi, kecemasan yang mereka alami. Makna dari pengalaman merawat pasien COVID-19 bagi hidup mereka. Contoh yang kedua tuh misalnya meneliti pengalaman mahasiswa perantau yang hidup jauh dari orang tua untuk pertama kalinya. Selanjutnya pembahasannya yaitu etnometodologi. Etnometodologi merupakan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada cara-cara orang biasa atau masyarakat awam penciptakan, memahami, dan menjaga keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa dunia sosial tidak muncul secara otomatis, melainkan dibentuk secara aktif melalui tindakan, ucapan, dan interaksi orang-orang dalam situasi tertentu. Secara sederhana, etnometodologi bertanya bagaimana orang-orang membuat kehidupan sosial mereka berjalan seperti biasa. Misalnya, mengapa semua orang tahu cara antri meskipun tidak ada papan aturan. Mengapa saat kita menelpon seseorang dan berkata halo, orang lain menjawab halo juga dan tidak langsung marah. Itulah jenis rutinitas sosial yang teliti oleh etnometodologi. Sejarah dan tokoh utama pendekatan ini dikembangkan oleh seorang sosiolog Amerika bernama Harold Garfinkel pada tahun 1960-an.
Graphical memperkenalkan etnometodologi sebagai cara untuk melihat praktek-praktek sosial yang tidak terlihat, yaitu aturan-aturan kecil yang tidak tertulis tapi dijalani bersama oleh anggota masyarakat. Graphical percaya bahwa sosiologi pada umumnya sering mengabaikan hal-hal kecil, pada hal-hal kecil itu justru fondasi dari keteraturan sosial. Fokus utama penelitian etnometodologi yaitu pertama, rutinitas sosial sehari-hari. Penelitian mencari tahu bagaimana kegiatan yang tampaknya biasa-biasa saja atau seperti menyapa orang, makan bersama, menelpon, menulis status di media sosial sebenarnya diatur oleh norma dan tertulis. Nah, yang kedua yaitu pengetahuan praktis. Etnometodologi menekankan bahwa anggota masyarakat memiliki pengetahuan praktis atau akal sehat yang mereka gunakan untuk menavigasi dunia sosial. Yang ketiga itu makna di balik interaksi kecil, misalnya penelitian menanyakan kenapa kita harus menyapa dosen dengan Pak atau Bu, kenapa tidak menyapa teman dengan cara yang sama. Semua itu punya makna sosial yang dalam disepakati secara tidak tertulis. Yang keempat yaitu ketidakteraturan yang diabaikan. Etnometodologi juga tertarik pada saat-saat ketika aturan sosial dilanggar, karena disitulah kita bisa melihat bagaimana orang bereaksi dan berusaha memulihkan keteraturan. Pendekatan dan metode pendekatan etnometodologi seringkali observatif dan interpretatif. Teknik yang biasa digunakan antara lain itu analisis percakapan atau conversation analysis untuk melihat bagaimana struktur percakapan mencerminkan aturan sosial. Pengamatan langsung untuk mencatat perilaku nyata orang dalam kehidupan sehari-hari. Eksperimen gangguan atau branching eksperimen. Eksperimen ringan yang sengaja melanggar aturan sosial untuk melihat bagaimana orang bereaksi. Contohnya yaitu batching eksperimen, duduk terlalu dekat dengan orang asing di tempat umum padahal masih banyak kursi kosong. Menjawab pertanyaannya sederhana dengan cara yang tidak biasa. Misalnya saat ditanya apa kabar, dijawab dengan secara fisik baik, secara spiritual belum tentu hasilnya. Orang lain kan bingung dan akan tidak nyaman atau mencoba memeluhkan percakapan agar kembali normal. Disinilah penelitian melihat bahwa keteraturan sosial bukan hal otomatis tapi aktif dibentuk dan dijaga. Kelebihan etnometodologi memberikan pemahaman mendalam tentang dunia sosial dari kacamata masyarakat biasa, menggunakan mekanisme tersembunyi yang menjaga keteraturan sosial. Sangat cocok untuk meneliti interaksi sosial mikro seperti di kelas, kantor, ruang tunggu media sosial. Kekurangan etnometodologi tidak memberikan gambaran besar atau makro karena sangat fokus pada hal-hal mikro. Sering dianggap terlalu sederhana atau sepele oleh orang yang belum paham pendekatannya. Tidak cocok untuk studi yang ingin menganalisasi hasil atau mencari hubungan sebab akibat. Contoh studi etnometodologi. Yang pertama yaitu penelitian mengamati interaksi mahasiswa dan dosen di kelas. Ternyata ada pola tidak tertulis seperti mahasiswa tidak memotong dosen berbicara, harus duduk saat menjawab, atau hanya bertanya setelah dosen selesai menjelaskan.
Nah, jadi ini semua aturan sosial yang tidak pernah diajarkan secara eksplisit tetapi dijalani secara kolektif. Contoh yang kedua, itu misalnya dalam sebuah kantor penelitian memperhatikan bagaimana karyawan menyapa atasan dan rekan kerja. Sapaan berbeda tergantung jabatan, status sosial, dan hubungan pribadi. Melalui pengamatan penelitian memahami bagaimana hierarki sosial dibentuk secara halus melalui bahasa sehari-hari. Etnografi adalah salah satu pendekatan utama dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami kehidupan sosial serta budaya suatu kelompok masyarakat secara menyeluruh dan mendalam. Kata etnografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethnos itu bangsa atau suku, dan graphoth yaitu menulis. Jadi secara harfiah etnografi berarti menulis tentang suatu bangsa atau kelompok masyarakat. Pendekatan etnografi memungkinkan penelitian hidup dan berbaur bersama komunitas yang diteliti dalam waktu yang cukup lama untuk memahami cara mereka berpikir, laku, berkomunikasi, hingga sistem nilai dan keyakinan yang mereka anut. Sejarah dan tokoh penting etnografi berkembang dari tradisi antropologi dan sosiologi, terutama sejak awal abad ke-20. Tokoh penting dalam pengembangan metode etnografi adalah Bronislaw Malinowski, dikenal dengan pendekatan participat observation. Ia tinggal di Kepulauan Toblerone atau Papua Nugini. Untuk meneliti suku asli secara langsung, Clifford Geertz memperkenalkan konsep Geertz descriptions atau deskripsi tabel, yaitu mendalam tentang simbol-simbol budaya yang tampak sederhana namun mengandung makna kompleks. Geertz percaya bahwa untuk memahami budaya, kita harus menyelami makna di balik simbol dan tindakan masyarakat, bukan hanya menggambarkan apa yang tampak di permukaan. Tujuan penelitian etnografi bertujuan untuk menggambarkan kehidupan sosial budaya dari sudut pandang orang dalam Nah, yang kedua itu menemukan pola-pola perilaku, nilai, dan keyakinan dalam kelompok tertentu. Bagaimana orang hidup, berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi dalam lingkungannya sendiri. Etnografi ini ingin memahami makna kehidupan dari sudut pandang masyarakat itu sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Karakteristik utama etnografi beberapa ciri khas dari pendekatan etnografi antara lain, yaitu yang pertama itu observasi partisipatif. Penelitian tidak hanya mengamati tetapi terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat seperti tinggal bersama, ikut dalam aktivitas sehari-hari, hingga membangun relasi sosial yang kuat. Yang kedua yaitu kehadiran jangka panjang. Penelitian etnografi tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk bisa memahami budaya secara menyeluruh. Nah, yang ketiga yaitu kontekstual dan holistik. Setiap perilaku dipahami dalam konteks budaya dan sosialnya, tidak bisa dipisahkan. Yang keempat yaitu penggunaan catatan lapangan.
Nah, jadi penggunaan catatan lapangan yaitu penelitian secara rutin mencatat semua kejadian, dialog, dan observasi dalam catatan lapangan untuk kemudian dianalisis. Nah, yang kelima yaitu deskripsi mendalam. Data etnografi bersifat deskriptif dan naratif, menjalankan tidak hanya apa yang dilakukan masyarakat, tapi juga mengapa mereka melakukannya. Nah, teknik pengumpulan data dalam etnografi yang pertama, observasi partisipatif, penelitian hadir dan ikut serta dalam kehidupan masyarakat sehari-hari untuk mengamati langsung perilaku interaksi dan simbol budaya. Yang kedua yaitu wawancara mendalam. Wawancara mendalam penelitian melakukan percakapan terbuka dan santai dengan anggota masyarakat untuk mendapatkan pemahaman dari dalam. Dokumentasi visual dan audion. Dokumentasi visual dan audion bisa menggunakan foto, video, atau rekaman suara untuk memperkaya deskripsi etnografis. Analisis artefak budaya, penelitian juga bisa menganalisis benda-benda atau simbol yang digunakan dalam budaya tersebut. Misalnya, pakaian, rumah adat, seni, makanan, dan lain-lain. Kelebihan etnografi mampu menghasilkan gambaran menyeluruh tentang kehidupan sosial dan budaya, mendapatkan pemahaman mendalam dan mendapatkan pemahaman mendalam dan kontekstual dari sudut pandang masyarakat sendiri, berguna untuk menggali nilai-nilai tersembunyi dalam suatu komunikasi. Kekurangan etnografi butuh waktu lama dan tenaga besar karena harus membaur dan tinggal di lapangan dalam jangka waktu panjang. Kemungkinan bisa penelitian tinggi jika tidak menjaga objektivitas. Nah, jadi tidak cocok untuk simulasi besar atau studi kuantitatif. Contohnya penerapan penelitian etnografi. Itu satu, seorang penelitian melakukan etnografi di sebuah desa nelayan di Sulawesi. Ia tinggal di sana selama 6 bulan, mengikuti kegiatan nelayan dari pagi hingga malam, menghadiri upacara adat dan mewawancarai para tetua adat. Tujuannya adalah memahami sistem sosial dan nilai budaya masyarakat nelayan, termasuk keyakinan mereka tentang laut, cuaca, dan rezeki. Yang kedua yaitu peneliti meneliti kehidupan pelajaran pesantren. Ia tinggal di pesantren, ikut dalam kegiatan belajar mengajar, sholat berjamaah, dan tidur di asrama bersama santri lainnya. Dari sana ia mengamati nilai-nilai keagamaan, sistem disiplin, dan interaksi antara santri. Hermeneutika adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada penafsiran makna, terutama terhadap teks, simbol, dan komunikasi manusia dalam konteks ilmu sosial dan humaniora. Nah, jadi hermeneutika digunakan untuk memahami apa yang dimaksud, disampaikan, dan dimaknai oleh seseorang dalam sebuah tindakan atau narasi tertentu, bukan hanya apa yang tertulis atau tampak secara literal. Awalnya hermeneutika berkembang dalam tradisi teologi dan filsafat, digunakan untuk menafsirkan teks-teks suci, namun sering perkembangannya hermeneutika digunakan secara lebih luas dalam berbagai kajian sosial seperti sastra, pendidikan, komunikasi, bahkan politik dalam hukum. Jadi dalam hermeneutika, penelitian tidak hanya bertanya apa yang dikatakan seseorang, tetapi lebih dalam lagi, apa maksudnya, mengapa ia mengatakan hal itu dengan cara tertentu.
apakah makna tersembunyi di balik ungkapan atau teks tersebut. Sejarah dan tokoh penting hermeneutika memiliki akar yang sangat panjang sejak zaman klasik hingga modern. Beberapa tokoh penting yang berpengaruhi dalam perkembangan hermeneutika antara lain yang pertama yaitu menekankan bahwa memahami teks harus dilakukan dengan memahami konteks penulis dan niat penulisnya. Yang kedua yaitu Yuval Yutai, yaitu mengembangkan hermeneutika sebagai metode dalam ilmu kemanusiaan. Ia menekankan pentingnya pengalaman hidup dalam memahami makna sesuatu pernyataan atau teks. Yang ketiga itu Hans-Georg Gadamer, yaitu salah satu tokoh paling berpengaruhi. Ia memperkenalkan konsep vision of Hoffius, yaitu gabungan antara pemahaman penelitian dan makna asli dari teks atau fenomena. Yang keempat yaitu Paul Ricoeur, yaitu mengembangkan hermeneutika simbolik, yaitu usaha untuk memahami makna yang lebih dalam dari simbol, narasi, dan bahasa. Tujuan penelitian hermeneutika yang pertama menafsirkan dan menggali makna terdalam dari teks atau ujaran. Yang kedua yaitu memahami hubungan antara bahasa, pengalaman, dan budaya. Yang ketiga yaitu menemukan struktur makna tersembunyi yang mungkin tidak disadari oleh subjek. Yang keempat yaitu melihat bagaimana pemahaman itu berkembang dalam dialog antara penelitian dan objek kajian. Hermeneutika juga sangat menekankan pada proses interpretasi yang dinamis dan kontekstual. Artinya makna bisa merubah tergantung siapa yang menafsirkan, kapan ditafsirkan, dan dalam situasi apa. Ciri khas hermeneutika interpretatif fokus utamanya adalah memahami makna, bukan hanya menggambarkan fakta. Konseptual yaitu teks atau simbol tidak bisa dipahami terlepas dari konteks sosial, budaya, dan sejarahnya. Dialogis yaitu penelitian dan teks saling berinteraksi. Penelitian dan teks saling berinteraksi. Penelitian tidak pasif tapi aktif membentuk pemahaman berdasarkan interaksinya dengan data. Reflektif yaitu penelitian harus terus merefleksikan posisinya, pikirannya, dan cara dia memahami data. Proses dalam penelitian hermeneutika itu yang membaca dan mendalami teks secara perlahan dan berulang-ulang. Yang kedua yaitu memahami konteks dari si penulis atau subjek atau latar belakang budaya pengalamannya. Yang ketiga yaitu menafsirkan bagian demi bagian lalu menghubungkan bagian tersebut dengan keseluruhan. Yang keempat yaitu melakukan dialog batin antara penelitian dan teks, bagaimana pemahaman awal bisa berubah setelah berproses dengan teks. Yang kelima yaitu menyusun makna final yang tidak hanya menjelaskan apa yang dikatakan tapi juga mengapa dan bagaimana makna itu muncul. Proses ini disebut sebagai lingkaran hermeneutika, yaitu pemahaman bagian akan membentuk pemahaman terhadap keseluruhan dan sebaliknya. Teknik pengumpulan dan analisis data yaitu wawancara naratif untuk mendapatkan kisah pandangan dan makna dari individu. Analisis dokumen atau teks seperti surat pidato, artikel, puisi, atau catatan harian.
analisis simbol dan bahasa, yaitu termasuk cara orang berbicara, metafora yang digunakan hingga struktur kalimatnya. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif interpretatif yang artinya tidak ada jawaban tunggal atau kebenaran mutlak. Yang penting dalam konsistensi dan kedalaman makna yang ditemukan. Kelebihan hermeneutika dapat mengungkapkan makna yang tidak terlihat secara langsung tapi sangat penting secara sosial dan emosional. Mampu menjembatani teks dengan realitas sosial, cocok untuk menganalisis pengalaman subjektif, narasi pribadi, puisi, atau dokumen histori. Kekurangan hermeneutika yaitu rentan terhadap subjektivitas berlebihan karena maknanya bisa sangat tergantung pada interpretasi penelitian. Proses analisisnya lama dan kompleks karena membutuhkan banyak referensi dan interpretasi mendalam, tidak bisa digunakan untuk generalisasi atau mencari hukum-hukum sosial secara kuantitatif. Nah, jadi contoh penelitian hermeneutika, contohnya satu, misalnya seorang peneliti menafsirkan puisi-puisi karya penyintas bencana alam dari puisi-puisi tersebut. Ia menemukan bahwa meskipun kata-kata tampak sederhana, namun ada makna mendalam tentang trauma, harapan, dan relasi dengan Tuhan yang tersembunyi. Contoh yang kedua yaitu meneliti pidato politik dari seorang tokoh nasional dengan pendekatan hermeneutika. Penelitian tidak hanya melihat isi literal pidato, tetapi juga menganalisis simbol, gaya bahasa, intonasi, dan konteks sosial politik saat pidato disampaikan. Selanjutnya yaitu etnografi merupakan gabungan dari dua kata, internet dan etnografi. Jadi secara sederhana, etnografi adalah metode peneliti kualitatif yang menerapkan prinsip-prinsip etnografi dalam konteks dunia digital atau daring atau online. Metode ini digunakan untuk mempelajari komunitas, budaya, perilaku, dan interaksi sosial yang terjadi di ruang digital seperti media sosial, forum online, komunitas hobi, game online, blog, hingga komentar di platform YouTube atau Marketplace. Etnografi berkembang sering dengan semakin menjauhnya teknologi informasi dan komunikasi ketika kehidupannya masyarakat mulai banyak berpindah ke dunia digital. Makna peneliti pun perlu menyesuaikan cara untuk mempelajarinya. Sejarah dan tokoh penting etnografi pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Robert, seorang profesor pemasaran dan penelitian pelaku konsumen. Ia memperkenalkan metode ini pada akhir tahun 1990-an saat mempelajari komunitas starter di forum internet. Kojenes menekankan bahwa komunitas online memiliki budaya, normal, bahasa, dan aturan tersendiri yang sama pentingnya dengan komunitas online, sehingga layak untuk diteliti dengan pendekatan khusus yang disesuaikan. Tujuan penelitian etnografi itu satu, memahami budaya komunitas online seperti fandom, komunitas parenting, komunitas hobi, game, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menggali makna dan nilai sosial yang berkembang dalam komunitas daring. Yang ketiga yaitu meneliti interaksi, persepsi, dan perilaku digital yang tidak bisa diamati dalam kehidupan nyata. Yang keempat yaitu mengungkapkan
Yang keempat yaitu mengungkapkan representasi diri, identitas digital, dan cara orang mengapresiasi pengalaman hidup secara online. Karakteristik etnografi itu berbasis data digital. Data utama berasal dari aktivitas penggunaan internet seperti postingan, komentar, percakapan chat, video, emoji, dan lain-lain. Fokus pada komunitas virtual. Penelitian diarahkan pada kelompok yang memiliki interaksi berulang dan identitas bersama seperti grup Facebook dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kontekstual dan etis karena menyangkut privasi digital. Penelitian wajib memperhatikan etika penelitian termasuk izin untuk mengutip atau merekam aktivitas online. Bisa aktif atau pasif. Peneliti bisa hanya mengamati percakapan atau observasi pasif, atau bisa juga ikut terlibat secara aktif dalam komunikasi. Yang terakhir yaitu proses dan tahapan etnografi. Menurut Kozinets, ada beberapa tahapan dalam penelitian etnografi yaitu yang umum dilakukan. Yang pertama, masuk ke komunitas online. Peneliti memilih dan mengenal komunitas digital yang relevan dengan topik penelitian. Misalnya komunitas online ibu-ibu di TikTok. Yang kedua yaitu pengumpulan data digital, dan data dikumpulkan dalam bentuk dan juga komentar, catatan, interaksi, frekuensi, kata kunci, emoji, dan video. Yang ketiga yaitu analisis data. Penelitian melakukan analisis terhadap pola-pola komunikasi, makna simbol, dan struktur sosial yang muncul dari data digital. Yang keempat yaitu refleksi dan interpretasi, menafsirkan makna mendalam dari interaksi tersebut. Apa yang orang coba sampaikan, mengapa mereka menggunakan bahasa tertentu. Yang kelima yaitu pelaporan hasil dari etnografi. Biasanya merubah narasi, deskripsi, dan interpretatif yang menunjukkan dinamika sosial komunitas digital. Teknik dan sumber data serba data dalam etnografi sangat beragam, tergantung tempat dan topik penelitian berperan. Contohnya komentar di YouTube, chat di sosmed, atau seterusnya. From diskusi seperti Reddit itu tertentu di Instagram atau TikTok. Review produk atau live komentar di aplikasi. Teknik analisis bisa menggunakan yaitu analisis wacana atau siapa berbicara kepada siapa, bagaimana cara menyampaikan. Analisis semiotika yaitu simbol, emoji, atau gambaran. Analisis tematik yaitu mengelompokkan topik-topik dominan yang sering muncul. Kelebihan etnografi sangat relevan di era digital karena mampu mengkaji kehidupan sosial virtual yang kini menjadi bagian nyata dari kehidupan banyak orang. Biaya penelitian relatif lebih murah dan efisien karena data bisa diakses secara daring, bisa menjangkau komunitas yang sulit diteliti secara langsung. Misalnya digital nomad, penderita penyakit tertentu yang sebagai secara online. Kelemahan etnografi, etika penelitian sangat rumit karena tidak semua penggunaan internet menyadari bahwa aktivitas mereka bisa dijadikan data penelitian. Data online bisa berubah dengan cepat, atau postingan bisa dihapus, akun bisa ditutup. Sulit mengidentifikasi identitas asli karena penggunaan bisa menyembunyikan diri atau anonimitas.
Tidak semua data bisa dijamin kebenarannya karena keterbukaan platform. Contoh penelitian etnografi, yang pertama, peneliti ingin mengetahui bagaimana para penggemar pop menunjukkan dukungan mereka terhadap idol di penelitian. Fokus pada penggunaan hashtag, gaya bahasa fandom, dan interaksi antar fans lintas negara. Contoh yang kedua yaitu meneliti cara orang-orang berbagi pengalaman kehamilan di komunitas Facebook Ibu Cerdas Indonesia. Peneliti melihat bagaimana mereka saling memberi saran, curhat, dan membangun solidaritas sesama ibu. Contoh yang ketiga yaitu studi tentang komentar. Penggunaan di akun TikTok yang menyuarakan isu kesehatan mental. Penelitian menemukan bahwa komunikasi online bisa menjadi tempat curhat, validasi, dan juga edukasi yang tidak mereka dapatkan dari lingkungannya, yang tidak mereka dapatkan dari lingkungan mereka. Nah, jadi penutupan untuk video ini. Nah, teman-teman, itulah kelima pendekatan dalam penelitian kualitatif yang sangat penting dan menarik. Masing-masing punya keunikan. Fenomenologi menggali pengalaman pribadi, sedangkan etnomenologi yaitu menyoroti rutinitas sosial, etnografi yaitu mendeskripsikan budaya secara mendalam, sedangkan hermeneutika yaitu menafsirkan makna, dan etnografi yaitu menyelami dunia digital dengan memahami semuanya. Kita jadi punya banyak pilihan pendekatan untuk digunakan sesuai kebutuhan peneliti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.